Salam Syarhil Quran kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, mengatur segala urusan dengan ketetapannya, mengulur-ulur waktu bagi orang kafir dengan makannya, dan menjadikan hasil akhir sebagai milik orang-orang yang bertakwa dengan keutamaannya. Salawat bernadakan salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada penghulu Nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, teladan terbaik sepanjang zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Penghormatan kami kepada Kepala Madrasah Aliyah Limapidia, Bapak Dr. Andes Tunku Muhammad. Hormat kami kepada seluruh Dewan Guru Madrasah Aliyah Negeri Limapidia beserta siswa dan siswi. Hormat kami kepada Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dengan tinta keadilan. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin hadirah yang kami muliakan. Melihat kehidupan remaja-remaja zaman sekarang, cukup banyak yang terobsesi dengan kesibukan duniawi, sehingga mereka lupa dengan tugas mereka untuk menjadi generasi pemimpin yang adil dan bijaksana, yang selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Maka pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami membawakan sebuah syarhil Quran yang berjudul Remaja dan Pemuda sebagai Generasi Penerus Bangsa. Bergegaslah menggemukkan yang kurus, mengubah yang bengkok supaya lurus, lahirkan keindahan di tengah lontaran noda dan dosa. Sudah berabad sangat manusia terlena, banyak lalai dan terpesona oleh pandangan mata yang mudah dibujuk terpedaya dari pandangan yang syarat dengan godaan, sehingga begitu banyak manusia yang terjatuh ke dalam pelukan negara murka. Ada yang dilalaikan oleh warisan yang berlimpah yang ditinggalkan ayah bundanya. Ada juga yang hanyut dalam arus modernisasi yang terkadang menyesatkan, menenggelamkan siapa saja yang minim iman dan akhlaknya. Sejujurnya, wahai kaum muslimin dan muslimat, khususnya para pemimpin dan calon pemimpin, perhatikanlah Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzi
berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang santainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatirkan kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin hadirah yang kami muliakan, asbabun nuzul berkenaan dengan ayat tersebut. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit keras, Rasulullah menjenguk dan Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Apakah aku boleh menginfakkan 2/3 dari hartaku?" Tidak boleh, jawab Rasulullah. "Jika separuhnya ya Rasul?" Tidak, jawab Rasul lagi. "Jika sepertiganya ya Rasul?" Rasul pun mengizinkannya. Dan beliau berkata, "Ya, sepertiganya juga sudah banyak." Kemudian Rasulullah bersabda, "Lebih baik engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan yang bercukupan daripada dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang lain." Sepenggal kisah-kisah orang yang ingin terkenal dan cepat tersohor. Sebagian mungkin anak-anak koruptor yang secara terang-terangan melakukan teror bagaikan film-film horor. Mereka menyebut kelompoknya dengan geng motor. Demikianlah setumpuk gambaran remaja-remaja zaman sekarang. Jalan hidupnya terkadang malang, layu sebelum berkembang, matanya semua mata keranjang. Tidak sakit tapi mengerang, rasa sudah berhasil padahal belum berjuang. Namun hadirin, pemuda adalah generasi penerus bangsa yang akan menjadi nahkoda terhadap perjalanan sejarah bangsa Indonesia, yang akan menentukan apakah lagu Indonesia Raya akan berkumandang atau akan digantikan dengan lagu yang bertema merusak iman. Pemuda adalah harapan bangsa. Bangun dan bangkitlah untuk menghapuskan bakteri kesombongan yang melontarkan berbagai golongan. Remaja dan pemuda akan berjaya membangun Indonesia yang sejahtera. Pemimpin dan calon pemimpin menjadi panutan. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin hadirah yang kami muliakan. Sekarang sering ditanyakan, siapa yang sering disalahkan jika terjadi sesuatu di negara ini? Siapa yang tukang pemerkosa? Siapa yang menggelapkan dana pajak yang mencuri dari laci negara? Siapa yang menonton video porno ketika sidang tentang rakyat? Siapa? Remaja atau pemuda? Is, remaja lagi. Memang bukan salah bunda mengandung jikalau banyak kaum pemuda yang bingung. Hidup bebas terasa terkurung, tidak mabuk tapi jalannya huyung. Demikianlah jika pelajaran akhlak disepelekan, Hukum diperjualbelikan, tanggung jawab diabaikan, ikrar dilupakan, dan sumpah dianggap sampah. Karenanya agar kuncup segera berkembang menyebarkan wangi di bumi pertiwi, marilah kita merenungi kehidupan yang dimaksud dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 99 yang berbunyi, Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma
menjelaskan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang fasik. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Namun sebelum kami mengakhiri, dapatlah kita ambil kesimpulan. Bertindak di atas permukaan akhlak, berperilaku di atas kitab suci Al-Quran. Insya Allah Indonesia ke depan akan menjadi lebih baik jika dikendalikan oleh pemuda-pemudi yang berilmu dan bertakwa. Mudah-mudahan kita bisa hidup tentram, nyaman dan damai karena kita selalu mengutamakan keimanan dan ketakwaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Memang sandal bisa menggantikan sepatu. Lilin bisa menggantikan lampu. Tapi satu yang harus engkau tahu ya